Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Jemaah sekalian, tentu kita bersyukur malam ini kita bisa memulai kembali kajian Tazkiyatun Nufus setelah 2 bulan setengah berturut-turut kita absen. Sejenak kita liburkan karena kita ingin merespon satu perintah Allah yang luar biasa, pengaruhnya terhadap kehidupan kita, merespon madrasah Ramadan dengan puasanya, dengan salat malamnya, dengan tadabbur dan tilawah Al-Qur'annya, munajat dan doa-doanya, zakat, infak, sedekah, serta iktikaf. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus walaupun cukup terlambat, saya juga ingin mengucapkan semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idina wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah memanjangkan umur kita terus menerus. InsyaAllah kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan Ramadan dan banyak Ramadan insyaAllah. Kalaulah Allah berkehendak kita tidak sampai pada Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, tentu kita datang ke sini untuk bersama-sama kita membedah, mengkaji, menelaah tentang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kita berharap dengan kajian ini anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Sering saya menyampaikan, kalau kita bicara sukses dalam hidup ini, bukan sukses pribadi lagi, bukan sukses menumpuk harta, bukan sukses karir, bukan sukses keilmuan, posisi, dan lain sebagainya, walaupun semuanya kita butuh. Tapi suksesnya kita ini, manakala kita bisa menjawab pertanyaan, apakah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh atau tidak. Dan oleh karenanya kita duduk di sini untuk menjawab semua itu insya Allah.
Saya yakin duduknya kita tiap Jumat seperti ini pasti ada sesuatu yang menyentuh hati kita, dan kita sekaligus berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bertawassul kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini tidak hanya sekedar kita kaji, tapi mampu kita praktekkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita menjadi orang tua yang menjadi panutan buat anak-anak kita. Insya Allah istri-istri kita menjadi istri-istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah, yang darinya nanti jamaah sekalian, kita dan istri kita ini mampu mencetak generasi Rabbani, generasi pilihan Allah, generasi dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti yang akan mendoakan kita, yang langsung tembus ke arasy Allah dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa waladun salihun yad'u lah. Anak saleh yang nantinya akan mendoakan kita semua. Nah, anak saleh itu jamaah sekalian memang tidak muncul begitu saja. Sadarilah Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat besar anak ini, titipan Allah, dan Allah faham betul bahwa kita sanggup untuk menjaganya dan memeliharanya. Kalau Allah faham kita tidak sanggup dan memeliharanya, pasti Allah tidak akan memberikan anak kepada kita. Camkan, tanamkan dalam benak kita bahwa anak-anak kita ini, jundi-jundi kita ini adalah titipan Allah yang akan melangsungkan keberlangsungan hidup ini, melangsungkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah atau al-khalifah, wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Memang pada muqaddimah 1 tahun persis saya membahas di sini 20 kali pertemuan. Itu baru kita membahas muqaddimah. Bagaimana kita menjadikan kita sebagai seorang suami yang qawam. Bagaimana menjadikan istri kita istri yang salihah. Lalu bagaimana asbabul inhiraf indal aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan pada anak, yang semuanya ujung-ujungnya sangat terkait kepada kita orang tua. Saya ingin menegaskan kembali dan mengingatkan kembali ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Berarti pertama kali sebelum kita berbicara masalah anak, kita suruh jaga diri kita sendiri. Dan silakan tanyakan pada masing-masing kita, pantas tidak kita nanti ditaati oleh anak-anak kita? Pantas tidak kira-kira anak akan birrul walidain, berbakti kepada kita? Tanyakan siapa kita. Dan ini sudah saya bahas 1 tahun penuh bahas masalah ini. Kalau tidak silakan lihat Pak, sepertinya Alesat juga ada YouTube-nya itu. Dari episode 1 sampai episode yang ke-20, dan malam ini malam yang ke-21. Episode yang ke-21. Semua saya berbicara masalah itu. Persiapan kita sebagai orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita. Kita juga sudah bahas al-ahkam allati tata'allaqu bil maulud. Hukum-hukum yang perlu kita perhatikan terkait dengan anak yang dilahirkan oleh istri kita dari sulbi kita itu. Ketika sedang hamil, awal manten baru, awal kita berhubungan dengan istri kita, sedang hamil, ketika melahirkan, apa yang pertama kali kita lakukan ketika melahirkan anak kita? Dari adzan dan qomatnya, tahniknya, memberikan nama, menggundul kepalanya, kemudian khitan, menyunatnya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita tuntas bahas masalah itu, alhamdulillah. Khatul iman, saatnya kita masuk sekarang tentang bab baru
dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini yang diberi tema adalah Al-Mas'uliyah Al-Imaniyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mas'uliyatul murabbin atau mas'uliyatul aba wal ummahat, tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik kapasitas kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu dari anak-anak ini sangat dahsyat, sangat penting untuk kita dalami. Dan agama kita Islam mewanti-wanti, mendorong, menegur dengan keras, dan mengarahkan pandangan kita untuk fokus. Karena pada hakikatnya, sekali lagi saya ulangi, sukses kita, sukses mengantarkan anak kita menjadi anak yang saleh. Buat apa kita ini sudah menjadi saudagar, pengusaha sukses, bisnis lancar, tapi anak terjebak dengan narkoba? Buat apa kita menjadi seorang pejabat di birokrasi yang ada, luar biasa, dihormati sama banyak orang, tapi kita nggak dihormati oleh anak dan istri kita? Gagal kita ini, ma'asyal muslimin. Buat apa kita menjadi seorang pemikir, ilmuwan, mungkin sampai doktor di antara kita, mungkin juga profesor, dari satu tempat ke tempat, dari satu mimbar ke mimbar, tapi kemudian ilmu kita tidak ada manfaatnya buat anak-anak kita? Ini Pak yang ingin saya luruskan dalam kajian ini sebenarnya. Walaupun saya berkali-kali saya berbicara ini, saya ngaji juga Pak. Saya juga belajar bersama-sama dengan sampean. Cuma kebetulan saya juga memahami sedikit bahasa Arab. Ayo kita kaji bersama-sama. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sukses mengantarkan anak-anak saya, dan mudah-mudahan begitu insya Allah. Itu yang kita harapkan. Ya, kita ngaji bersama-sama jemaah sekalian. Nah saudara, mas'uliyatul murabbin, tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, hak pendidikan mereka, hak pengarahan mereka, hak tarbiyah mereka, pengajaran mereka. Ini memang jujur, kalau kita merenung dengan tekun, agak berat memang jemaah sekalian. Tapi di satu sisi Allah memahami betul bahwa kita sanggup Pak menanamkan iman, menanamkan kecerdasan anak kita sampai menjadi anak yang cerdas dan pintar itu. Bagaimana menjadi anak yang sehat, memiliki mental yang kuat, ya, anak memiliki akhlak yang kokoh. Ini perlu perjuangan semua. Syak, naam, berat, dahsyat, beban bagi kita semua. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ayo kita bersama-sama ngaji ini, mendalami ini, sekaligus nanti kita praktekkan Pak di rumah kita. Kenapa? Karena memang ketika sudah berbicara masalah ini, sebagaimana saya sampaikan di tahun yang lalu, likauniha tabda mundu sinnil wiladah ila ayadrujal walad fi marhalati tamyiz wal murahaqah. Kita bicara saja mengarahkan anak dari sejak lahir sampai anak itu kemudian memasuki dua tahapan yang sangat menggoncang kehidupan kita, marhalatut tamyiz yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, sampai nanti ke tahapan anak sudah puber, tahu akan lawan jenis. Dan sekarang ini ma'asyal muslimin, anak-anak kita dipaksa Pak untuk memahami lebih cepat akan lawan jenisnya itu. Karena dahsyatnya gerakan media dari musuh-musuh kita untuk menghancurkan kita umat Islam ini. Kalau kita tidak paham, tidak peduli, cuek, tidak mau ngurus apa yang terjadi pada anak kita, musibah jemaah sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, ila ayusbiha mukallafan sawiyya, sampai nanti anak kita menjadi anak yang siap dilepas oleh kita, menjadi anak yang mukallaf, yang siap menerima beban amanah buat dirinya. Ya Allah,
Berat Pak, tapi kalau sampean menikmati, insya Allah sampean menjadi manusia paling cerdas di dunia Pak. Saya melihat orang tua yang cerdas itu Pak, orang tua yang peduli kepada anaknya. Bukan orang tua yang cerdas di bangku kuliah dan di kampusnya itu. Sampean kalau punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5, sampean perhatikan Pak, masing-masing anak punya karakter dan tabiat serta watak yang berbeda-beda. Yang satu lembut, yang satu supel, yang satu cuek, yang satu ego, yang satu, coba bagaimana kita memainkan kita. Dan kita dituntut untuk bisa masuk ke dunia mereka semuanya. Tidak akan pikun sampean Pak. Sampai tua pun sampean tidak akan pikun. Capek. Tapi itulah punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang mempraktekkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita ingin menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita ini Pak, keluarga besar kita ini, istri dan anak kita dari jilatan api neraka. Saya tidak habis pikir Pak, kok ada orang tua saat ini ya tidak peduli sama anak. Nanti tidak ada komunikasi sama anak, bahkan tukaran sama anak, tidak tegur sapa sama anak, tidak nyambung saya jemaah sekalian. Lalu di mana mas'uliyah dia gitu? Di satu sisi kita sudah mengantarkan mereka nanti kalau laki-laki siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga. Kalau kita punya anak perempuan, kita antarkan mereka sampai menjadi anak yang salehah, siap menjadi ibu rumah tangga. Lepas kita ini Pak. Kalau ini berhasil jamaah sekalian, luar biasa. Nah ikhwatal iman, wala syakka annal murabbi sawa'un akana mualliman aw aban aw umman aw musyrifan aw istimaiyan hina yaqumu bil mas'uliyah kamila yu'addi al-huquq bi kulli amatin wa azbin wa madha'il al-wajh alladhi yatatallabu al-Islam. Dituntut memang jamaah sekalian ya, kita para murabbi ini, orang tua ini, untuk fokus memegang tanggung jawab ini secara utuh, secara sempurna. Orang tua yang cerdas, orang tua yang punya tanggung jawab, begitu bangun tidur, selain dia menanyakan pada dirinya Pak, ya apa anakku? Sampai kalau bisa istiqomah salat subuh di masjid, begitu masuk ke masjid, anakku sudah di masjid juga atau tidak? Ini kalau terjawab Pak, selesai. Kalau sampean bisa baca Quran, sampean juga bertanya, anakku bisa baca Quran atau tidak? Terus begitu jemaah sekalian. Kalau ini bisa sampean jawab, berarti sampean punya tanggung jawab yang luar biasa buat anak-anak kita jemaah sekalian. Saudara, tentu semua ini membutuhkan badlu qusara juhdahu, mengupayakan semua potensi yang kita punya fi takwinil fard bi kulli khasaisihi wa muqawamatihi wa mazayahu, untuk terbentuknya kepribadian anak kita yang memiliki saksiyah, kepribadian yang utuh, punya nilai dalam kehidupannya, dan beda Pak dengan anak-anak orang lain di luar kita ini. Saudara, dari sini para ulama sepakat untuk kemudian merenungi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya tanggung jawab ini. Paling tidak kalau kita bicara bab ibadah, lihat surat Taha ayat 133 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-salah. Apa kata Allah? Wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir 'alaiha, tapi wastabir 'alaiha, pakai tambahan tok Pak. Peningkatan kesabaran kita. Perintahkan keluargamu untuk komitmen dengan salat. Wastabir, butuh ekstra kesabaran memang. Saya merasakan ini Pak. Sampai yang kalau lalai satu kayak tidak sabar Pak, bangunkan anak,
Wis, yang penting aku sudah bangunkan. Bainahu wa bainallah. Kacau, Pak. Butuh sabar. Duduk, Pak. Kadang kita pijit-pijit pundaknya. Kadang kita pegang kaki-kakinya. Ya. Kemudian kita elus-elus kepalanya. Begitu bangun duduk, sukmanya juga masih belum nyambung, Pak. Dia merenung. Apa yang direnungkan wallahu a'lam. Sementara kita lihat jam tinggal 5 menit lagi mau qamat jemaah sekalian. Marah, tidak menyelesaikan masalah. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah. Ini Pak Z faham betul, Pak. Saya sampai kapan pingin rasanya, Pak. Begitu masuk masjid, saya pingin di saf terdepan jemaah sekalian. Sampai kapan? Ila ayyasha Allah. Sampai Allah berkehendak. Kita hanya dituntut menyampaikan saja. Kadang saya sudah masuk ke masjid, Pak, turun lagi karena ngelihat ada satu anak belum masuk ke masjid. Akhirnya terpaksa berada di saf terakhir. Ya apa? Mau ngamuk-ngamuk, tidak menyelesaikan masalah. Ngamuk, Pak. Mereka enggak nikmat salat itu. Sukmanya antara nyambung dengan tidak nyambung, jemaah sekalian. Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Kadang nanti qamat, Pak. Kamar mandi juga enggak bunyi-bunyi, jemaah sekalian. Diketok, enggak jawab. Abi berangkat duluan, kita berangkat duluan ke masjid. Subhanallah, sampai salam, Pak, masih khusyuk di kamar mandi, jemaah sekalian. Gimana ini? Apakah kita menyalahkan? Tidak, kita salahkan, Pak. Kita juga memahami betapa capeknya dunia pendidikan anak-anak kita saat ini, jemaah sekalian. Wastabir 'alaiha. Terlambat ya terlambat, tetap suruh berangkat ke masjid, jemaah sekalian. Seharusnya ini waktu hanya kita, Pak, selesai baca maksurat bareng-bareng, gara-gara satu anak nunggu dulu, jemaah sekalian. Wastabir 'alaiha. Perlu kesabaran, Pak. Tapi, Pak, kalau sampean terus-menerus itu akan terekam nanti, jemaah sekalian, di benak anak kita. Mungkin saya berkali-kali menyampaikan, kita tidak akan merasakan nanti nikmatnya melihat anak berangkat ke masjid tanpa disuruh sama orang tuanya, Pak. Dan memang nikmat, ya. Kayak Ramadan kemarin, Pak. Ya Allah, subuh itu, Pak, habis sahur tidak tidur lagi, terus di saf pertama. Lihat dari belakang adem, Pak. Kita khusyuk nggak berdoa dari belakang, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ngelihat anak dzurriyyatina di depan, Pak. Adem, Pak. Adem. Tapi selesai Ramadan kan setannya dilepas lagi, Pak, ya. Jinnya dilepas lagi, jemaah sekalian. Jangan putus asa. Wastabir 'alaiha. Butuh ekstra kesabaran buat kita semua, jemaah sekalian. Saudara, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, tadi sudah saya sampaikan itu. Tsumma latus'alunna amma kuntum wa latus'alanna amma kuntum ta'malun. Ingat, apa yang kita perbuat nanti, jemaah sekalian, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara anak laki-laki, Pak, ya. Lalu bagaimana anak perempuan? Halo? Anak perempuan, Pak. Pakaian mereka nutup aurat mereka. Nah, pergaulan mereka. Wastabir 'alaiha. Ini butuh kesabaran ekstra, jemaah sekalian. Tapi insya Allah, Pak, capeknya sampean dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah juga tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kalau sampean tiap hari mengawal, Pak, apalagi punya anak perempuan, di mana dia sekolah, dengan siapa dia berkawan, terus komunikasi tiap hari. Pulsa habis tersedot, Pak, karena kita ngontrol pada anak kita. Itu pulsa yang kita habiskan, Pak, itu deposito kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan habis percuma itu, jemaah sekalian. Sekali waktu Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah-langkah kita yang seperti itu, ma'asyal muslimin. Tapi kalau jenengan sampean asyik terus, Pak, dengan bisnis kita, anak diserahkan sama ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak sibuk dengan arisan. Ibunya anak-anak sibuk dengan sinetron. Ibunya anak sibuk dengan apa? Dengan WhatsApp dan Facebookan, Pak. Hari-hari sibuk. Anak kemana nggak mau tahu, Pak.
Beda jamaah sekalian. Dengan yang antum kemudian sibuk Pak, terus komunikasi dengan anak-anak. Allahu Akbar. Yusikumullahu fi auladikum. Diwasiatkan kepada kalian untuk memperhatikan anak-anak kalian. Walaupun nanti ayatnya banyak berbicara masalah warisan Pak, tapi ini Allah yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan loh buat kalian semua. Tolong jaga putra putri kalian. Ini semua perintah Allah Pak buat anak semua. Ya, waqifuhum innahum mas'ulun. Masya Allah. Tolong sejenak perhatikan tuh mereka, karena sesungguhnya mereka itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Nabi apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masya Allah. Wal rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sekedar mengingatkan saja Pak ya. Kalau sampean sukses Pak menanamkan iman pada anak. Nanti bab pertama ini bab iman jamaah sekalian. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Selesai Pak. Ayo antum berpikir ini, orang-orang yang beriman, insya Allah kita semua ya, orang-orang yang beriman, yang bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, berla ilaha illallah dengan benar, tahu akan hak-hak Allah dengan benar. Kemudian apa yang kita fahami Pak tentang iman ini diikutin Pak. Iman yang kita rasakan ini, yang kita nikmati ini diikuti oleh anak-anak kita, oleh generasi kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami nanti akan mempertemukan mereka nanti dengan anak cucunya pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali Pak Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah-langkah kita ini. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap kita ini Pak, apa yang kita perbuat ini rahin, apa rahin Pak? Tergadaikan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia Pak. Allahu Akbar. Ya. Saya memang paling berat Pak udah masuk dunia anak ini Pak. Paling berat. Ya, paling berat. Tapi ya saya tidak akan putus asa dalam masalah ini. Bahkan saya malam ini pun juga bertawassul kepada Allah. Mudah-mudahan saya yang pertama kali mengamalkan apa yang saya ucapkan ini. Dan mudah-mudahan anak kita, khususnya anak saya ini, menjadi anak yang kita harap, yang kita kaji bersama seperti ini. Qurratu ain buat kita semua insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apa kata Nabi? Li ayyu addibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'. Rawahu Tirmidzi. Seseorang mengarahkan anaknya, mendidik anaknya, mengawal anaknya itu lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sok korma itu. Coba kalian. Halo? Jadi kalau sampean Pak, apalagi sampean pas-pasan ya, udah aja fokus Pak duduk sama anak. Coba sesekali Pak nanti pulang ke rumah ya, ketemu dengan anak, duduk. Bagaimana kuliahmu hari ini? Bagaimana sekolahmu hari ini? Siapa teman-temanmu tadi? Tanyakan Pak, apa yang bisa Abi bantu, ayah bantu, papa atau mama bantu, umi bantu, apa yang bisa dibantu? Munculkan Pak komunikasi begitu. Ini adab jamaah sekalian. Itu luar biasa. Sampean maghrib tadi Pak, mau ke masjid sini, tiba-tiba anak perempuan sampean masih asik main apa? Main HP. Bisa dimatikan HP-nya? Allah memanggil kita.
pakai bahasa-bahasa yang menyentuh pada mereka semua itu. Itu akan terekam jemaah sekalian. Akan terekam. Itu kata Nabi, arahan seperti itu li ayyu addibar rajul waladahu khairun min ayatasaddaqa bisa. Seseorang mengarahkan, memberikan adab, etika, mengawal, mentarbiah anaknya itu lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu nampan korma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini menarik juga hadis Imam Tirmizi, ma nahala walidun waladan afdal min adabin hasan. Afdalu min adabin hasan. Jujur ya akhi, antum, kata Nabi, seorang ayah yang mau menanamkan anaknya, mengokohkan anaknya sampai menjadi anak yang saleh, anak yang berkarakter, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada adab itu sendiri jemaah sekalian. Kadang-kadang kita ini Pak beradab, memang adab itu bagian dari agama kita Pak. Ad-din wal khuluq. Naam. Tapi ketika antum mampu menanamkan khuluq itu kepada anak kita sendiri, itu lebih mulia Pak daripada akhlak yang kita miliki pada orang lain jemaah sekalian. Saya jadi merenung Pak. Kadang-kadang banyak di antara kita ini diapresiasi sama orang lain Pak ya. Ya. Dipuji-puji sama orang lain. Tapi terkadang kita nggak pernah dipuji sama anak kita sendiri Pak. Nggak dibanggakan sama istri kita di rumah gitu. Tapi kalau istrinya orang banyak membanggakan kita Pak. Mohon maaf saya berbicara begini, termasuk yang berbicara ini Pak. Loh kalau ustadz macam saya ini kan enak ngomong Pak. Ya. Apalagi ibu-ibu tidak pernah ngumpul dengan saya di rumah. Memang tidak pernah ngumpul ya Mas sekalian. Ngumpul berbahaya. Tidak pernah ngumpul. Cuma dengan ceramahnya saja. Kok cak enak ya Ustaz Trebi ngomong. Ya. Dibanggakan Pak. Dipuji-puji. Tapi ke rumah. Kemudian ibunya anak nggak muji saya Pak. Zero. Betul itu ya. Tidak punya nilai kita ini Pak. Pulang ke rumah, saya bisa membriefing anak-anak mahasiswa, menyemangati mereka. Masya Allah, tapi pulang ke rumah kita nggak dihargai sama anak kita sendiri, nol kita nih Pak. Ukuran kita ini apa? Sejauh mana Pak di rumah? Kalau sudah di rumah oke sama kita, insya Allah keluar Pak kita lebih pede mengarahkan anaknya orang jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Alimu auladakum wa ahlikum al khaira wa addibuhum. Masya Allah. Ajari anak-anakmu itu kebaikan. Ini bahasa-bahasa Nabi semua Pak. Ajari anak-anakmu itu kebaikan. Wa addibuhum. Ajari pula etika, adab. Masya Allah. Ini juga jangan putus asa Pak. Terus menerus ya. Terus menerus. Ya, di rumah ketika makan, bagaimana anak ketika makan duluan sementara orang tuanya masih belum makan, ayo Pak saling mengingatkan antara kita dengan istri gitu. Senggol saja istri, ingatkan anakmu tuh kok ngambil duluan gitu. Itu adab Pak. Saya pingin ketika sampean makan dengan anak-anak tidak mau bergerak kecuali abahnya dulu Pak bergerak duluan gitu. Allah adem Pak ya. Apalagi sampai ngambil duluan Pak kemudian nyerahkan ke piringnya anak Pak. Wih, itu akan terekam jemaah sekalian itu. Beda Pak. Addibuhum. Ajari mereka adab, etika. Ya. Dalam kehidupan kita ini. Saudara sekalian rahimakumullah, di hadis yang lain Nabi juga mengatakan addibu auladakum ala thalathi khisal. Ajari anakmu itu etika, akhlak untuk mencintai 3 hal. Apa itu? Hubbi nabiyikum, mencintai nabinya. Ya, mencintai nabinya. Bentuk cinta Nabi ini Pak menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Ya, tanamkan Pak. Sedikit-sedikit Rasulullah. Lihat anak makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, diarahkan. Terus begitu. Kalau angop, suruh tutup mulutnya, jin masuk. Itu bentuk-bentuk mempraktekkan kecintaan kita pada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sampai kebanggaannya nanti Rasul Pak di atas segala-galanya ya.
wa hubbi ali baitihi. Masya Allah, juga mencintai keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak kita cinta pada keluarga besar Nabi, Pak ya? Ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ahli bait yang betul-betul membawa misi Rasulullah dengan benar. Ya, berada di garda terdepan memperjuangkan agama ini dengan benar. Orientasinya orientasi akhirat dengan benar. Wajib bagi kita, Pak. Ya, untuk mencintai mereka semua. Terakhir apa? Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sudah cukup, adzan dulu ya. Nanti saya lanjutkan 10 menit berikutnya. Adzan sebentar atau adzannya setelah ini? Lanjutkan sekalian ya. 5 menit tidak apa-apa ya. Iya, lanjut ya. Baik. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah ini juga Pak, anak, tolong Pak apresiasi ketika anak sampean bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah sekarang Pak, hampir di sekolah-sekolah Islam semua berlomba-lomba tentang masalah tilawatul Quran ini ya. Cuma tolong keistiqomahan yang penting Pak. Sebab sekarang nanti banyak contoh-contoh di lapangan, SD-nya Masya Allah sudah hafal 1 juz amma, SMP-nya bisa yang hafal sampai 3 juz, segala macam. SMA masuk perguruan tinggi, ma'assalamah, sadaqallahul azim. Ini musibah Pak. Ya, sampean dampingi. Abi tidak mau keluar dari kamarmu sampai kebuka Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Coba Pak, bagaimana nanti karakter anak yang seperti itu jamaah sekalian gitu. Tiada hari kecuali anak nyambung dengan Al-Quran, walau safhatan wahidah, walaupun 1 halaman, silakan. Tapi sambil mendengarkan Pak anak itu. Memang idealnya jamaah sekalian kayak maghrib begini Pak, kalau memang sampean pas di rumah duduk Pak dengan istri, dengan anak, bikin tadarusan ya. Minta darusan. Kalau enggak ya subuh. Ba'da subuh. Ya. Ba'da subuh. Ngaji bersama. Apakah Yasin? Apakah Al-Waqi'ah? Terserah. Ya, sampai kemudian mereka habit dengan Al-Quran ini jamaah sekalian. Ya, Quran. Tolong Pak yang hadir di malam ini termasuk juga mitra muslim dimanapun berada, tanyakan pada diri kita, anak-anakku sudah bisa baca Quran atau tidak? Kalau terjawab, aman sampean Pak. Saya berkali-kali menyampaikan, sukses didik anak itu kaitannya dengan hablum minallah 2 Pak. Di saat anak kita itu bisa salat tepat waktu, 5 waktu di masjid tanpa diperintah, aman sampean. Ya, walaupun ini juga proses Pak. Wastabir alaiha, butuh kesabaran. Tapi jangan putus asa Pak. Yang penting kalau tidak bisa, tidak apa-apa Pak, atas arahan kita. Yang penting sampean melihat bahwa anak 5 waktu sudah sholat. Adem sampean. Dan yang kedua, tanyakan pula, anakku sudah bisa baca Quran atau tidak? Bisa baca Quran dengan suara yang benar, tajwid yang benar, tanpa disuruh pula gitu. Tenang sampean, meninggal dunia nanti jemaah sekalian. Dan ini adalah nasihat Nabi kepada kita. Wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Pak, baik, ini mukaddimah saya malam ini. Insya Allah mulai pekan yang akan datang saya akan masuk pada tema utama. Bab yang pertama namanya At-Tarbiyah, Mas'uliyah Tarbiyah Imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman. Bagaimana kita menanamkan iman kepada anak kita. Ya, dan iman ini sepanjang kehidupan mereka. Bagaimana modul-modulnya, tahapan-tahapannya, insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hafazna bil Quran, Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin.
Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina jami'an. Allahumma ya muyassir al-umur yassir umurana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.